Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Milisan Sabirin dari kelas 2 MRK 1, nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat gedung bertingkat atau multistory. Pertama, kita buat file name terlebih dahulu, yaitu kelas 2 MRK 1 underscore nama Rifki Milisan Sabirin, nomor absen 16, nomor name, formatan UAS, kita pilih no project templates, kemudian kita next, kita finish. Kemudian untuk formatan soalnya kita baca terlebih dahulu, yaitu diketahui fondasi telapak berukuran 150 x 150 cm dengan tinggi 50 cm, pedestal K1 40 x 60 cm, kolom K2 40 x 60 cm, balok B1 arah X 40 x 70 cm, balok B2 arah Y 35 x 60 cm, sleeve 25 x 30 cm, dan tebal plat 15 cm. Kemudian diketahui lagi jarak antar kolom A yaitu ke arah X 3,5, kemudian B ke arah Y itu 3, dan tinggi lantainya 3,5. Maka pertama kita masuk ke menu arsitektur, kemudian kita pilih grid. Kita masukkan ukurannya terlebih dahulu di sini. Untuk ukuran X-nya yaitu di sini diketahui 6 dikali 3500. 6 dikali 3500. 3500 kita ubah menjadi milimeter. Kemudian untuk Y-nya sendiri di soal diketahui 5 kali 3000. 5 dikali 3000. Untuk Z-nya sendiri 4 dikali 3500. Kemudian kita klik escape. Langkah selanjutnya yaitu klik 2 kali pada bagian yang akan digambar. Kita klik dan pilih start building structure wizard, kita klik OK. Kemudian untuk buildingnya kita pilih 1, storage-nya kita buat 5, 1 untuk fondasi. Kemudian derived from building structure ini mengikuti settingan outline-nya. Kemudian drawing file kita buat 5, ini menyesuaikan, bisa kita buat lebih dari 5, tapi saya memilih 5 untuk number per struktural levelnya. Kemudian untuk clear height, tinggi versi totalnya yaitu 4000 dikurangi 150, yaitu plat, jadinya 3850. Untuk tebal platnya sendiri itu 150. Kita klik OK. Kemudian di sini kita masuk ke floor manager. Di sini untuk bagian foundationnya kita hapus dulu. Kita return height untuk supaya bagiannya tetap tidak berubah, pertahankan bagian tersebut. Kita klik OK. Untuk di sini kita bisa ganti sesuai penamaannya. Untuk basement saya ubah menjadi fondasi. Kemudian ground floor saya ubah menjadi lantai 1, upper floor menjadi lantai 2, untuk upper floor yang atasnya menjadi lantai 3, untuk berikutnya menjadi lantai 4. Kemudian di sini untuk fondasinya di sini saya turunkan 1500 menjadi min 1500. Kita return height, kita klik OK. Di sini sudah tetap. Untuk 8500 di sini saya ubah menjadi 0, dan untuk top level structure-nya saya buat 16000. Jika sudah sesuai semuanya, kita bisa ganti lokasi nama yang ada di sini semuanya sesuai lantainya. Jadi top level, fondasi, kemudian ubah menjadi fondasi juga. Untuk bottom kita buat lantai 1, dan seterusnya sampai atas agar mempermudah saat pengerjaan.
Jika sudah, kita klik OK. Di sini kita centang dua-duanya saja karena agar settingnya mengikuti settingan berikutnya. Lalu klik OK. Untuk di sini juga bisa diubah notasinya untuk pelayarannya. Fondasi. Kita ini. Lantai 4. Kemudian pada layer pertama building kita tuliskan grid untuk penamaan layer yang tadi. Untuk selanjutnya kita masuk ke fondasi. Fondasi yang pertama kita akan menggambarkan footplat. Kita merahkan terlebih dahulu, ini kita abu-abukan. Untuk fondasinya sendiri di footplat ini tadi kita masuk ke menu engineer, kemudian kita pilih block foundation, kemudian kita klik properties. Untuk ukuran ketebalannya sendiri di sini 1500 kali 1500 dan tebal 50. Jadi di sini jadi 500. Kemudian ini sudah sesuai. Sini width dan thicknya sudah sesuai juga. Untuk peletakannya sendiri di sini karena ikut fondasi, bottom levelnya kita buat 00. Untuk top levelnya sendiri mengikuti ukurannya, jadi kita buat 500. Kita klik OK. Langsung coba kita gambarkan di sini posisinya. Sebelumnya kita lihat gambarnya terlebih dahulu. Karena di sini tidak ada, hanya di grid sini saja, berarti tidak perlu diberikan, jadi hanya bagian ini saja yang diberikan. Lalu di bagian 1A kita hapus, di bagian 2A kita copy ke kanan sebanyak 6. Lalu untuk di bagian selanjutnya ke arah Y tetap sama caranya, kita copy, kemudian kita klik sebanyak 4. Jika sudah seperti ini, kita lanjut buka layar lagi, lalu kita abu-abukan. Lalu sesudah footplat ada layer pedestal. Langsung saja kita coba gambarkan. Untuk pedestalnya di sini menggunakan kolom sama, kita klik properties dengan ukurannya 40 kali 60. Di sini sudah sesuai 400 kali 600. Untuk height-nya sendiri top levelnya kita pilih relative to upper plane. Ini sudah benar. Lalu di offset 150. Untuk bottom kita offset 500 karena ada footplat sebesar 500. Langsung saja ini sudah sesuai relatif. Untuk ini akan kita naikkan, jadi kita klik OK dan coba kita gambarkan. Kita klik di sini. Langkahnya sama seperti tadi, bisa di copy, klik kanan, kita copy, kemudian klik sebanyak 6, lalu ke atas sebanyak 4. Klik kanan, copy, kita naikkan ke atas, kita ganti copiesnya menjadi 4. Jika sudah sesuai, kita masuk ke layar lagi. Kemudian selanjutnya sehabis pedestal kita akan membuat sleeve. Pada sleeve ini kita menggunakan downside beam. Kita klik properties. Untuk ukurannya sendiri
250 dikalikan 300, jadi tebalnya kita ganti 250. Untuk height-nya sendiri pada soal tertera 300. Di sini kita mengikuti thickness-nya, jadi kita klik 250 dibagi 2, kita positioning-nya kita ambil di tengah-tengah, jadi 125. Untuk penempatannya sendiri, top level pondasi kita buat 150, kita pilih upper karena sejajar dengan lantai. Untuk bottom levelnya kita pilih yang paling kanan sendiri sebesar 300. Langsung saja kita masukkan dan coba kita gambarkan. Sudah sesuai, jadi di sini kita escape, kita blok dulu, kita klik kanan, kita copy sebanyak 5, kita ambil di midpoint, kita ganti ke 5. Kemudian untuk arah atasnya juga kita sama, kita copy, kita klik kanan, copy, kemudian kita ambil midnya juga, lalu kita pilih 4. Kita lihat terlebih dahulu. Kemudian untuk arah Y-nya juga sama, kita masuk ke dot bin, langsung saja kita gambarkan seperti tadi ke arah Y-nya. Kemudian kita blok, kita klik kanan, copy sebanyak 6, kita klik, lalu kita blok semua, kita copy. Untuk bagian Y selanjutnya kita buat 1, 2, 3, kita buat 4, dan di sini kita ambil bagian midpoint, kita ganti 4 karena di bagian sini di gambar tidak ada, jadi kita hapus saja. Selanjutnya masuk ke layer, kita akan membuat plat. Sebelumnya jika ingin membuat plat, sebaiknya matikan foot plat terlebih dahulu agar tidak mengganggu. Kita pilih slab, kemudian area detection, klik propertiesnya. Maaf, tadi ada sedikit kesalahan pada sebelumnya. Pada seleksi sini belum saya isi, jadi saya akan kopikan kembali. Nah, sudah. Jika sudah seperti ini, kita lanjut untuk membuat plat. Jangan lupa kita matikan foot plat terlebih dahulu, lalu kita masuk ke slab, kita pilih area detection, lalu tinggal kita gambar. Jadi kita nantinya otomatis terisi sendiri. Kemudian seperti biasa kita bisa blok untuk copy ke bagian lainnya. Kita copy 1, 2, 3, jadi kita turunkan 3, copy 3. Untuk bagian yang sini kita copy di bagian copy, lalu kita copy lagi pada bagian yang belum ada di sini. Lalu proses pembuatan kolom pada lantai 1, kita matikan layarnya terlebih dahulu, kemudian kita
kolom. Jika sudah, kita close. Kemudian kita masuk ke kolom. Ukurannya tadi 400 dikali 600, 40 kali 60 cm. Kemudian ini sudah sesuai 400 dan ini juga sudah sesuai 600. Kemudian untuk tingginya yaitu akan kita sesuaikan dengan gambar yang ini tadi ya. Jadi yang atasnya top level kita memakai relatif top upper, kita offset 150. Kemudian pada bagian bawah kita relative to low plane. Di bottom levelnya kita dibikin 0 untuk supaya sejajar dengan ini. Kemudian klik OK. Dan kita gambar seperti biasa. Seperti biasa, kita copy, klik kanan, kita copy sebanyak 6. Kita copy sebanyak 6 dan nanti 6. Sama halnya di bagian arah sumbu Y, kita copy. Kita klik kanan, copy, lalu ubah menjadi 4 agar otomatis terisi. Kita cek dulu gambarnya. Jika sudah sesuai, kita lanjut penggambaran ke kolom lantai berikutnya. Jadi caranya, sebentar, ini lantai berikutnya, jadi yang ada kolomnya hanya lantai satu saja. Jadi yang kita copy hanya ini, kita Ctrl C biasa. Kemudian kita buat lagi layer kolom di lantai 2. Lantai 4 juga kita bikin kolom, lalu matikan layar pertama, kemudian layar kedua dihidupkan. Caranya yaitu Ctrl Alt V agar kolom otomatis terisi di bagian atas seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya masih sama, yaitu kita copy, Ctrl C, kemudian kita matikan layarnya. Kemudian lanjut pada lantai 3, kita Ctrl Alt V lagi. Kemudian lanjut untuk lantai yang terakhir, kita Ctrl C lagi, lalu kita buka layar lantai 4, kemudian kita Ctrl Alt V. Nah, jika sudah seperti ini, kita masuk layar kembali, lalu kembali ke lantai 1. Kemudian kita lanjut ke balok. Sebelumnya kita bikin layer balok terlebih dahulu pada semua layer di lantai selanjutnya, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Kemudian jika sudah, kita masuk ke slab, kita masuk ke beam, kemudian ukurannya arah X 400 dikali 700. Kemudian ini untuk tengah-tengahnya kita bisa ambil 200. Untuk penempatannya sendiri, pada top levelnya kita bikin offset 150 pakai relatif, kemudian ketinggiannya kita pakai 700. Kemudian kita klik OK, langsung kita coba. Seperti biasa, kemudian kita copy ke kanan, copy, ambil mid, ini diubah jadi 6, kemudian kelebihan harusnya 5. Terus kita blok juga, kita klik kanan, copy, kemudian buat 1, 2, 3, 4. Kita bikin 4. Jika sudah, bikin balok sumbu Y. Setelah itu kita bikin balok ala sumbu Y, ukurannya 350 dikali 600. Kemudian ini ambil tanggal 175 seperti biasa.
Untuk ketinggiannya oke, sudah sama, bawahnya pakai 600. Klik oke, kemudian langsung kita gambar. Kita copy, seperti biasa kita copy di bagian sini, kita copy lagi sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita copy jumlahnya 6, lalu ke atasnya sebanyak 3, copy ke atas sebanyak 3. Ini kita ganti, lalu ditempatkan di sini. Ya, seperti ini. Jika sudah, seperti biasa kita copy ke atas, Ctrl C, double klik ke balok, kemudian Ctrl Alt V, dan seterusnya. Kita lagi Ctrl Alt V, kemudian untuk yang terakhir yang balok Ctrl Alt V. Nah, sudah seperti ini. Kemudian langkah yang selanjutnya kita buat ke plat lantainya, kembali ke sini. Jadi kita copy dari lantai pertama, langsung saja kita copy semua. Kita Ctrl C, kemudian matikan layer, kita bikin layer baru, plat, plat. Untuk di bagian atap kita kuningkan, jadi yang plat sekarang di sini. Terus kita Ctrl Alt V, untuk 2 di bagian sini kita hapus agar sesuai dengan gambar yang telah ditentukan. Kemudian kita kembali lagi ke plat lantai 1, kita copy tapi tidak semua, sampai sini saja. Kemudian langkah awalnya sama, Ctrl C, kita masuk ke lantai lantai 3 maksudnya. Jadi Ctrl Alt V, lantai 2 belum. Ctrl Alt V, kemudian untuk lantai yang paling atas atap ya, Ctrl Alt V. Mohon maaf tadi ada sedikit kekeliruan. Jadi pada gambar yang tertera di sini, ini ada beberapa yang dikosongkan pada grid sini, di grid sini 1, 2, 3, 4, sama di lantai 3 dan lantai 2 di bagian paling ujung. Jadi kita nyalakan lagi layarnya di lantai 3. Di lantai 3 yang dihapus adalah sisi sini dan sini. Jika sudah, lanjut ke layer lantai 2, sama seperti lantai 3, sebelah sini dan sini. Kemudian untuk di lantai satunya ada bagian yang kurang. Ternyata pada bagian depan sini ini belum di delete, jadi kurang. Jadi ini di delete sama ini. Nah, mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan pada lantai 1, pada kolom lantai 1. Wait, pada kolom lantai 1
Mohon maaf, ini ada kesalahan balok pada lantai 1. Mohon maaf, ini ternyata ada kesalahan sedikit, ternyata belum menutup, jadi kita tutup aja. Nah, sudah seperti ini. Ini sudah sesuai pada gambar contoh soal. Jadi langkah selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Untuk langkah penulangan yang selanjutnya kita masuk ke reinforcement, yaitu untuk penulangan kolom dan balok. Yang pertama kita buat potongan terlebih dahulu. Yang pertama kita pilih generate view, kemudian kita buat potongan tanpa atasnya, kita taruh di sebelah sini, kita escape, kemudian kita buat lagi generate view pada tampak depan, ambil midpoint dan placing di sini, kemudian kita escape. Setelah sectionnya sudah jadi, kita bikin view-nya di sini. Start. Setelah sectionnya sudah jadi, ini di sini kita bikin view-nya. Setelah potongannya sudah jadi, kita bikin sectionnya terlebih dahulu. Kita pilih view-nya terlebih dahulu, kemudian kita klik, kemudian kita klik, kita escape, kemudian kita taruh di sini, kemudian kita escape lagi. Ini terlalu lebar sepertinya. Ya, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya membuat potongan kolomnya. Kita generate section, kita pakai view yang ini, kita klik view-nya, cut. Setelah membuat ini, kemudian sectionnya kita pilih view-nya terlebih dahulu, kemudian kita potong arahnya ke bawah untuk di bagian kolomnya, dan kita escape, kemudian kita taruh di sini, kita escape. Ini kenapa banyak seperti ini, karena dia motongnya di bagian sini, jadi ikut semua. Sedikit kecilkan saja. Caranya seperti ini, kita paskan di sini. Nah, jika sudah, kita klik kanan, kita move, kita dekatkan saja pada bagian kolomnya. Ya, seperti ini. Jika sudah, kita bisa memotong baloknya lagi. Kita section lagi, kita potong di sini, escape, kita taruh di sini untuk baloknya. Setelah itu kita akan membuat tulangan cangkang, yaitu bar shape sesuai. Terus kita pilih stirrup close, diameternya 10, concrete covernya tidak ada ketentuan, saya pakai 30, kemudian hook inilah 135. Untuk itu hookingnya 10D, jadinya 60, karena minimal 75 jadi saya masukkan 75. Dan ininya 19, mengikuti tulangan diameter tulangan utama. Kita klik, kita escape 2 kali. Setelah itu kita pakai yang otomatis, kemudian concrete covernya tetap, spasinya 150, number of piece nya jadi 27. Lalu kita escape,
ini sudah muncul. Kemudian kita set transparansinya, klik kanan, set surface face, transparansinya kita buat 80, kita klik OK. Nah, jika sudah terbuat seperti ini, kita kopikan ke sebelah, kita blok, lalu kemudian kita klik kanan, mirror, copy and mirror di bagian midpoint. Maaf, salah, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih copy and mirror, lalu kita kopikan di sini. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita bikin peluangan utamanya buat kolom. Kita bersih lagi, kita pakai strike bar with hook, kita taruh di sini pakai diameter 19, concrete covernya 30 tambah 10 jadi 40, terus atas bawah tetap 30, ininya jadi 228, terus kita escape 2 kali. Untuk placementnya sudah otomatis di sini. Nah, number of piece ini kita pilih 2 kiri 2 kanan, kita atur seperti ini, sudah pas. Kita escape lagi, pas. Jadi kita bikin potongan baru lagi, section, terus kita klik view nya terlebih dahulu, kemudian kita potong segini saja, kita potong ke arah atas, kita taruh di sebelah kiri sini. Mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan, jadi potongnya seharusnya tidak pakai ini, jadi langsung kita kecilkan saja. Nah, jika sudah seperti ini, agar tulangannya tidak ada batasannya seperti ini, jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita klik, kemudian diameternya tetap 19, concrete covernya 40, concrete covernya atas sama bawah ini 30 ditambah sama diameter tulangan utama ini 30 ditambah 19, 49, ini juga 49. Nah, sudah ada di bawahnya. Kemudian kita escape 2 kali, ini gambarnya udah pas. Kita escape lagi, kemudian kita mirror. Jika sudah jadi seperti ini, kita copy and mirror ulangannya ke bagian sebelah, kita klik kanan, copy, tarik ke bawah seperti ini. Mohon maaf, kita copy ini. Jika sudah, kita copy ke bagian sebelah kanannya, kita klik, kemudian kita klik kanan, pilih copy and mirror, kemudian kita klik, kita lihat dulu. Begitupun ulangan yang sebelah sini, kita klik juga, kita copy, kemudian kita copy and mirror. Jika sudah terdapat seperti ini, kita akan mengkopikan tulangan utama ke bagian yang lainnya. Kita copy saja pada bagian ini, lalu langsung kita taruh pada bagian sini. Kita lihat dia sudah pas pada bagian depan. Kemudian langkah selanjutnya, kita membuat tulangan sengkang untuk baloknya, close. Kemudian misalnya di 10 150, ini pakai cover sama, hook angle sama, hook length juga sama, dan bending pin juga sama. Langsung kita placing di sini, kemudian kita escape lagi, kemudian kita placing di sini, jaraknya 150.
kita lihat dulu ya, sudah benar seperti ini. Kemudian kontak covernya 40. Kemudian kita buat tulangan utama untuk baloknya. Kemudian lanjut ke tulangan utama, kita klik bar shape, kemudian pilih freeform, kita centang hooknya, kemudian kita start dari sini, kemudian klik di sini. Jika sudah, kita escape, kemudian kita lihat ini sudah sesuai ya, 90 derajat, 90 hook length. Let start sama end kita bikin 192, bending pinnya 50. Kita escape lagi, kemudian kita pakai segmen, kemudian klik pada sini. Nah, sudah pas, gambarnya sudah pas, tidak bertabrakan. Lalu angka terakhir yaitu tinggal kita kopikan saja. Jika sudah seperti ini, kita klik tulang utamanya, kemudian kita copy and mirror, kita copy, klik. Ini sudah pas, kita lihat sudah sesuai, tidak ada yang bertabrakan. Kemudian bisa dinyalakan semua layarnya, diaktifkan untuk melihat. Nah, seperti ini. Ada bagian pelulangan di bagian depannya saja sebagai contoh. Sepertinya sudah cukup. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.